Hai gengs, balik lagi nih sama Minsai di channel MW Movie. Minsai bakal ceritain alur film Diabolik yang rilis tahun 2021. Tapi sebelumnya Minsai minta bantuan subscribe-nya ya geng untuk ngedukung channel ini. Dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih banyak. Di awal film, kita diperlihatkan di kawasan Colorville tahun 1960 dan di kawasan perbankan itu ada sebuah mobil Jaguar yang sedang dikejar oleh para polisi. Para polisi ini pun memberi kabar ke pasukan lainnya agar menghadang mobil Jaguar. Tapi malah si Jaguar punya jalan untuk bisa menghadapi para polisi yang sudah memblokade jalannya. Mobil Jaguar pun lolos dari blokade jalan yang dibuat oleh para polisi. Polisi kasih info ke rekannya bahwa mobil Jaguar akan melintasi jalan Via delle Camelie. Para polisi itu pun segera melakukan kejar-kejaran untuk memperhatikan mobil Jaguar. Pengendara mobil Jaguar segera menyalakan sistem di mobilnya yang ngebuat para polisi itu pingsan kena asap mobilnya. Mobil Jaguar mampu berada lumayan jauh dari jangkauan polisi. Tapi dia tidak dilepaskan begitu saja, masih ada inspektur polisi yang mengejarnya. Inspektur polisi dan dua anak buahnya masih terus mengejar, hingga sampailah mobil Jaguar di suatu tempat, dalam keadaan mobil sudah terguling tanpa penumpang, yang ngebuat inspektur dan anak buahnya bingung. Inspektur pun langsung bilang bahwa itu adalah Diabolik, dan film pun dimulai. Beberapa bulan kemudian, di wilayah Stato di Clareville, ada para bapak-bapak yang berada di perjamuan dan lagi ngobrol. Setelah itu, datanglah perempuan cantik bernama Eva dan langsung disambut oleh Giorgio. Giorgio kemudian mengajak Eva berkeliling di perjamuan itu untuk dikenalkan ke beberapa orang. Sampailah mereka mengobrol bersama dan membahas soal Diabolik. Semakin panjang obrolan mereka tentang Diabolik, sampai pada Eva harus pergi dari perjamuan itu karena sudah larut malam. Giorgio dan Eva berpisah di parkiran mobil karena Eva harus kembali ke hotelnya. Eva kembali ke hotelnya dengan berjalan kaki. Dalam perjalanannya, dia diikuti oleh seseorang. Dia adalah Inspektur Ginko. Dia ngajak Eva untuk berbicara dan ngobrollah mereka untuk ngebahas Diabolik. Inspektur memperingatkan Eva berhati-hati karena Diabolik mau melakukan pencurian lagi. Diabolik mungkin bisa saja ngejar Eva karena Eva mempunyai berlian merah muda. Inspektur juga kasih pemahaman ke Eva. Permata yang berharga berupa berlian itu merupakan godaan yang sangat menarik bagi Diabolik. Saat Eva ragu kenapa Diabolik mengetahui tentang Eva, Inspektur pun menjawab dan menduga kalau Diabolik mempunyai jaringan informan. Di sini Inspektur mau melindungi Eva, tapi Eva sudah bisa ngebaca situasi kalau Eva bakal dipakai umpan untuk jebak Diabolik. Inspektur pun tanya keberadaan di mana berlian yang berharga itu. Tapi Eva jelasin kalau itu disimpan di tempat khusus di hotelnya tinggal. Eva diberitahu inspektur untuk merahasiakan pertemuan mereka karena tak ada yang tahu wujud asli Diabolik. Maka Diabolik bisa jadi apa yang di sekitar mereka, sebagai pelayan atau sebagai seseorang yang lainnya. Di Grand Hotel Excelsior, tempat Eva menginap, ada 3 orang pekerja yang lagi ngobrol dan ada juga Diabolik yang sedang memantau. Saat pulang bekerja dari hotel, Josh yang sedang berjalan kaki merasa ada yang mengikuti. Dia adalah Diabolik yang ngikutin Josh. Dari kejauhan, Diabolik melempar pisau hingga Josh tewas. Diabolik juga membuang mayat Josh ke saluran air. Di tempat Diabolik, dia terus mengulang kata-kata Josh bersama teman kerjanya yang Diabolik rekam. Pagi harinya, Elizabeth berjalan-jalan dengan temannya sambil curhat masalahnya kalau sang suami jarang pulang. Di Hotel Excelsior, sang manajer kebingungan cari Josh pegawainya. Kemudian Diabolik yang menyamar menyaut ke Pak Manajer. Tak berapa lama, tibalah Nyonya Ken atau Eva di Hotel Excelsior.
Semua staf hotel menyambutnya. Eva pun diantar manajer untuk melihat berangkas yang akan digunakannya menyimpan permata berlian yang berharga itu. Roberto atau Josh sebagai pelayan pribadi Eva yang ditunjuk manajer hotel langsung ngelakuin kerjaannya. Di sini dia bukan Roberto, tapi Diabolik. Saat Eva sedang siap-siap mau mandi, Roberto atau Diabolik yang menyamar langsung menuju berangkas penyimpanan berlian. Dia dengan hati-hati ngecoba membuka berangkas. Belum selesai misinya Diabolik, dia dikagetkan dengan dering telepon. Eva pun segera berlari untuk mengangkatnya. Sambungan telepon itu dari Giorgio yang akan ngajak Eva untuk bertemu di rumahnya. Diabolik terus memantau Eva dari kejauhan. Setelah Eva menutup panggilannya, Roberto atau Diabolik yang lagi nyamar langsung izin pergi kepada Eva. Di dalam taksi, Elizabeth sedang merasa galau. Sampailah dia di rumah. Elizabeth berlari masuk rumah dengan bahagia karena mendapati suaminya, yaitu Walter, sudah ada di rumah. Ternyata itu adalah Diabolik. Setelah bertemu dan berpelukan, si Walter atau Diabolik ini izin pergi lagi kepada Elizabeth. Elizabeth pun tambah galau. Di rumah Giorgio sangat bersemangat menjamu Eva. Mereka berdua menghabiskan malam bersama. Saat Eva tak ada di hotel, Diabolik pun langsung melakukan misinya. Dia mengendap masuk ke kamar Eva. Diabolik berusaha membuka berangkas penyimpanan permata berlian itu. Belum selesai kerjaan Diabolik, Eva sudah kembali ke kamarnya. Di sini, Eva langsung diancam Diabolik menggunakan pisau. Eva pun langsung mengetahui kalau itu Diabolik. Bahkan, Eva mengatakan jika berlian yang diincarnya adalah palsu. Diabolik terus menanyakan keaslian dari berlian itu. Bahkan, Eva mengatakan itu tiruan yang sempurna. Yang asli sudah Eva jual saat suaminya, Tuan Ken, masih hidup. Bahkan Eva juga nantang Diabolik untuk meriksa keaslian dari berliannya. Eva pun berkata, "Jika aku berbohong, kau pasti membunuhku." Eva mencoba merayu Diabolik, tapi tanpa disadarinya, Diabolik sudah menghilang lewat jendela. Sampai di rumah atau persembunyiannya, Diabolik segera memeriksa keaslian berlian itu. Elizabeth yang tak bisa tidur, dia lagi ngelihat ke arah luar dari kamarnya, tapi dia melihat seseorang. Kemudian Elizabeth turun untuk memeriksa dan memastikan siapa orang yang ia lihat. Dalam ketakutan dan akan memukul orang itu malah nyalain lampu, dan itu adalah Walter, si Diabolik dan suami Elizabeth. Walter mencoba kasih tenang Elizabeth yang diliputi penasaran atas bayangan yang dilihatnya. Esok harinya di Hotel Excelsior, Roberto datang dalam penyamarannya dan dia kembalikan cincin Eva. Eva pun mengajak Roberto untuk berbicara, ngebahas Diabolik, tapi Roberto dengan segala cara mengalihkan pembicaraan itu. Rayuan Eva mampu ngebuka manipulasi Diabolik yang nyamar jadi Roberto. Di balik topeng wajah Roberto itulah Diabolik. Diabolik dan Eva menghabiskan waktu bersama. Elizabeth masih penasaran tentang apa yang dilihatnya kemarin malam. Dia pun mencari tahu di mana bayangan itu berasal. Elizabeth pun menemukan pintu rahasia. Elizabeth masuk ke dalam ruangan itu dan dia shock melihatnya. Di tempat Eva, dia sangat kagum dengan topeng yang dimiliki Diabolik. Karena itu bisa ngebuat si Diabolik berubah wajahnya jadi siapa saja. Bahkan Diabolik jadi inspektur dan manajer hotel dari topeng-topengnya. Diabolik mulai percaya dengan Eva. Selain Eva mengetahui wajah aslinya, kepada Eva juga dia kasih tahu namanya, yaitu Walter Dorion. Tapi itu pun masih nama palsunya. Eva dan Diabolik masih terus mengobrol, menceritakan kehidupan pribadi mereka. Eva bercerita bahwa dia adalah tunangan Giorgio Caron, wakil menteri kehakiman. Bahkan Eva menceritakan Giorgio lah perantara penjualan berlian merah muda itu.
Giorgio pun yang mengetahui masa lalu Eva sebelum jadi Nyonya Eva Kent dan apa yang ngebuat Eva jadi janda kaya raya. Di sini Giorgio ngancam Eva atas apa yang diketahuinya dan maksa Eva untuk menikah dengannya. Dari semua cerita Eva ke Diabolik, maka terjadilah kesepakatan bahwa Diabolik akan ngebantu Eva ngambil file yang ada di Giorgio yang digunakannya untuk ngancam Eva menikah dengan Giorgio. Di sini Diabolik udah masuk dalam rayuan Eva yang merupakan anak buah gangster terkenal dari Afrika Selatan. Elizabeth pun menelpon polisi atas apa yang ditemukannya di ruang bawah tanah dan iring-iringan mobil polisi pun tiba. Inspektur Ginko yang mimpin tim kepolisian segera mencari tahu yang terjadi. Giorgio dalam sambungan teleponnya nyuruh seseorang untuk menjaga Nyonya Eva Kent. Sementara di hotel, Diabolik akan pergi dari kamar Eva. Tapi sebelumnya Diabolik kasih tahu alamat di mana mereka akan bertemu untuk nyerahin file yang Eva mau. Tapi tidak lama manajer datang, alasannya mencari Roberto yang meninggalkan kunci. Diabolik diberitahu Eva untuk bersembunyi di lemari. Diabolik dan Eva pun berkomunikasi dengan menggunakan sandi ketukan. Eva pun memberitahu Diabolik untuk meninggalkan kamar hotel sesuai sandi yang diberikan Eva. Inspektur Ginko segera memimpin penggeledahan di ruang bawah tanah yang dimiliki oleh Diabolik. Inspektur dan para polisi menemukan topeng-topeng milik Diabolik. Diabolik kembali ke ruangannya menggunakan jalan rahasia. Dan di ruangan rahasianya juga tersimpan file-file setiap misi yang akan dilakukan Diabolik. Dia keluar dari ruangannya masih menggunakan jalan rahasia. Inspektur dan anak buahnya masih berjaga di rumah Elizabeth dan terus berkoordinasi untuk nangkap Diabolik. Sampai di rumah Diabolik, tepatnya di ruang bawah tanah rahasia milik Diabolik. Di sana sudah ada inspektur anak buahnya untuk bersiap nangkap Diabolik. Diabolik mencoba mengelabui polisi dengan sistem di ruangannya. Saat dia akan melarikan diri, malah ditangkap anak buah inspektur dan inspektur nyuruh untuk borgol Diabolik dan membawanya ke kantor polisi yang nyebabin Elizabeth shock mengetahuinya. Eva menunggu Diabolik di tempat yang mereka janjikan untuk bertemu. Eva nunggu dengan lama, tapi sayangnya Diabolik tak datang. Dari gundahnya menunggu, Eva dengar dari orang di sampingnya bahwa Diabolik ditangkap. Eva pun buru-buru untuk membeli koran mencari tahu berita tentang Diabolik. Diabolik dibawa ke pengadilan untuk diadili atas tindak kejahatannya. Eva pun ada di sana untuk mengetahui jalannya sidang. Eva di sana berkomunikasi dengan Diabolik menggunakan kata sandi ketukan. Pengacara Diabolik membelanya bahwa kliennya sedang dalam gangguan jiwa, itu sebabnya dia mengedipkan mata dengan terus-menerus. Dari sini Eva paham atas pesan yang disampaikan Diabolik pada Eva. Eva datang ke alamat yang dimaksud Diabolik melalui kata sandi kedipan matanya, dan Eva pun menemukan mobil Diabolik. Eva langsung mengendarainya. Eva terus memperhatikan semua petunjuk yang diberikan oleh Diabolik. Elizabeth juga bersaksi dalam persidangan Diabolik. Eva mengetahui jalan menuju ruangan pribadi Diabolik. Pengacara terus membela Diabolik. Eva pun bisa masuk ke ruangan dengan sandi yang ditunjukkan Diabolik. Eva mengambil beberapa uang dan beberapa cairan yang dibotol sesuai petunjuk Diabolik. Pengacara saling adu argumen dan pengadilan menjatuhkan hukuman bersalah pada Diabolik. Para penduduk Clareville sangat senang atas hukuman yang diberikan kepada Diabolik. Eva mengunjungi Giorgio, Pak Wakil Menteri Kehakiman. Sampai di ruangan Giorgio, mereka masih ngobrol basa-basi. Sampai saat Eva membalas ancaman Giorgio bahwa Eva tak takut jika akan dilaporkan Giorgio atas tindakannya. Eva pun ninggalin Giorgio, tapi pria ini sangat tergila-gila dengan Eva. Untuk ngambil hati Eva, Giorgio bersedia ngelakuin apa saja untuknya. Dan Eva pun segera mengajukan keinginannya. Dia ingin bertemu dengan Diabolik pada malam hari.
Tapi Giorgio ingin tahu kenapa mau bertemu dengan Diabolik, sementara Diabolik adalah penjahat terhebat dalam sejarah Clearfield. Karena Giorgio takut kehilangan Eva, dia pun mengiyakan dan ngebantu Eva untuk bertemu dengan Diabolik di malam hari. Dengan kewenangan yang dimiliki Giorgio, dia dapat dengan mudah meyakinkan sipir agar Eva bisa bertemu dengan Diabolik. Apalagi Giorgio memberi alasan jika Diabolik mempunyai rahasia terkait keamanan nasional. Sipir mengantarkan Giorgio dan Eva untuk menemui Diabolik di ruangan penjara. Penjaga pun segera menutup pintu. Selang waktu penjaga pun membuka pintu. Eva dan Giorgio pun keluar dari ruangan. Diabolik bersiap dibawa masuk lagi ke sel. Hari hukuman mati telah tiba. Disaksikan beberapa orang. Diabolik dibawa menuju tempat hukuman mati. Di kantor Giorgio, dia datang ke kantor dengan penuh semangat. Dilakukanlah hukuman pancung itu. Inspektur mengingat kembali saat menemukan berbagai topeng di rumah Diabolik. Saat menyadarinya, dia sudah terlambat. Eksekusi sudah dijalankan. Ketika dibuka dalam topeng, itu adalah Giorgio Caron. Flashback pun kembali saat Diabolik menyiapkan misinya dan mengganti dirinya dengan Giorgio Caron. Dan apa yang terjadi saat Eva, Giorgio menemui Diabolik dalam ruangan khusus di penjara. Dan dari sini Diabolik dan Eva mengetahui juga di mana Giorgio nyimpan berkas file Eva. Diabolik juga mengetahui dalam berangkas Giorgio terdapat hartanya yang disimpan di berangkas Bank Sentral Gent. Sementara inspektur, sipir, dan para polisi menyusun rencana untuk menangkap kembali Diabolik. Di kantor Giorgio, Diabolik yang nyamar berusaha ngebuka berangkas milik Giorgio, dan Diabolik menemukan file Eva. Dia juga ngambil kunci untuk buka berangkas harta Giorgio yang disimpannya di bank. Inspektur polisi menghubungi kantor Giorgio dan memberi arahan pada sekretaris Giorgio untuk mengikuti instruksinya. Diabolik yang mendengarkan percakapan itu, dia pun langsung berusaha kabur dari sana. Di luar, Eva sudah menunggu Diabolik menggunakan mobilnya. Polisi telah datang saat Diabolik sudah pergi dari kantor Giorgio. Inspektur mencari tahu lebih banyak tentang Eva Kent dari sekretarisnya Giorgio. Inspektur dan anak buahnya terus mencari bukti di kantor Giorgio. Anak buah inspektur menemukan beberapa file penting. Pagi hari di Bank Sentral Genevi, Morel menemui manajer bank. Tujuan dari nyonya ini datang ke bank untuk nyimpan lukisan berharganya. Si manajer bank jelasin sistem keamanan dari berangkas besi yang ada di banknya. Di kantor polisi, inspektur terus mempelajari file-file yang dia temukan di kantor Giorgio. Selain itu, inspektur terus mencari tahu keberadaan harta Giorgio Caron disimpan di mana. Dan itu adalah hasilnya memeras. Di rumah persembunyian Diabolik, Eva kembali dari penyamarannya yang menyimpan lukisan berharga di berangkas bank. Eva dan Diabolik pun menyusun rencana untuk pencurian di bank, dan semua sudah dipelajari Diabolik. Diabolik segera bergegas mempersiapkan perampokan bank itu. Eva menemani Diabolik. Dan disitulah Eva dijelaskan Diabolik keluar dan masuknya Diabolik ke bank yang penuh dengan keamanan. Diabolik terus menceritakan bagaimana dia bekerja pada Eva sambil menjalankan pikirannya tentang situasinya nanti. Di malam harinya, sekretaris kembali ke kantor untuk menemukan file-file yang sudah ditemukan dulu oleh anak buah inspektur. Sekretaris pun dibawa ke kantor inspektur untuk diinterogasi atas penyembunyian file-file itu. Nyonya sekretaris pun akhirnya jujur bahwa Diabolik juga ngambil kunci penyimpanan yang ada di berangkas Giorgio. Berangkatlah Diabolik menjalankan misi pencurian. Dia antar Eva. Inspektur dan anak buahnya juga segera bersiap ngejar kejahatan yang dilakukan oleh Diabolik. Sampai di bank, Diabolik segera melakukan misinya sesuai rencana yang digambarkannya kepada Eva. Manajer bank datang ke bank karena dapat info kalau berangkas di bank kebanjiran. Dari rumahnya, Eva terus mengamati kejadian di bank itu. Diabolik terus bekerja menyelesaikan misi. Inspektur dan anak buahnya telah sampai di kawasan bank untuk nangkap Diabolik. Inspektur langsung menanyai petugas keamanan bank untuk cari tahu apa yang terjadi. Manajer bank akhirnya sampai di bank.
Petugas keamanan langsung melapor ke manajer bahwa itu perbuatan diabolik. Inspektur dan anak buahnya nyusun rencana untuk hentikan aksi diabolik. Di rumahnya, Eva terus mantau sambil khawatir dengan keadaan diabolik. Bantuan anggota polisi tiba di bank dengan begitu banyaknya. Inspektur dan para anak buahnya, bahkan dengan anggota polisi bantuan, mereka semua sedang membaca peta pergerakan diabolik di air dan akan menangkapnya di sana. Karena Eva cemas, dia pun menyusul diabolik menggunakan mobil. Eva membaca situasi di sekitaran, bahkan dia mengetahui ada Inspektur Ginko di sana. Eva menuju lubang air di mana diabolik akan keluar dari sana, tapi sayangnya sudah ada polisi yang berjaga-jaga. Eva pun nembak 2 polisi itu. Diabolik berhasil keluar melalui lubang air yang dikatakannya kepada Eva. Diabolik lari menuju dermaga. Dia pun mengalahkan beberapa polisi yang berjaga. Saat akan menaiki botnya, Diabolik ditembak oleh Inspektur Ginko. Diabolik masih mencoba nego Inspektur untuk tidak menembaknya. Dalam negosiasi itu, Eva memukul kaki Inspektur, dan Diabolik mengambil pistol Inspektur. Namun, Diabolik ngebuang pistol Inspektur dan tak menembaknya. Diabolik dan Eva pun pergi meninggalkan Inspektur. Berganti hari, Diabolik dan Eva menikmati waktu bersama di sebuah kapal Persier, dan Diabolik pun memberikan cincin permata berlian merah muda pada Eva. Diabolik mengatakan pada Eva bahwa dia dapatkan berlian itu di berangkas Giorgio Caron. Eva pun mengingat kata-kata Giorgio. Eva ngebuang cincin yang sudah susah payah didapatkan Diabolik. Eva bilang, cincin akan mengingatkannya pada masa lalu. Kini Eva milik Diabolik, dan mereka pun berciuman. Film pun tamat.